yaitu tentang ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, tadi pagi tuh adik-adik belajar tentang apa? Matematika. Matematika. Tadi pagi matematika belajar apa? Materi apa? Sudah lupa loh? Sementari atau matematika nih? Ada yang Semitari itu apa saja yang itu? Sudah lupa kok? Oke adik. Nama siapa adik? Nama siapa? Gavril. Oke. Apa tadi belajar? Ya, terus bahas soal tentang seni tari. Itu bukan untuk Gavril dulu. Sudah makan, terus itu sebelumnya ada sudah belajar tentang seni tari. Sekarang Ibu mau tanya,
dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari ekosistem yang benar. Dan yang terakhir, melalui tanya jawab, peserta didik dapat membedakan pemahaman individu, popularitas komunitas, dan juga ekosistem dengan benar. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk pada materi hari ini. Masih ingat tadi bilang kita akan belajar apa hari ini? Materinya tentang ekosistem. Nah, jadi Ibu akan memberikan adik-adik satu video supaya adik-adik bisa mengenal apa sih itu IPAS. Jadi nanti anak-anak diakan untuk melihat video berikut. Nah, adik-adik sama-sama menyaksikan video ini. Jika ada yang perlu dicatat, adik-adik catat supaya setelah Ibu tanya, adik-adik bisa menjawab ya. Hal-hal yang perlu dicatat tentang ekosistem itu apa? Oke, adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton semua video kan? Semuanya. Kira-kira menurut adik-adik dari video yang adik-adik nonton tadi tuh, kira-kira apa pengertian dari ekosistem? Mungkin ada yang setelah menyimak video tadi adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, apa sih ekosistem? Kira-kira siapa yang tahu di sini? Ekosistem. Mungkin ada yang tahu, bisa angkat tangan. Apa sih ekosistem? Nah, kayaknya adik-adik tadi kurang menyimak kan? Tadi kalian buat apa saja sehingga adik-adik tidak tahu sih apa sih ekosistem? Tadi nonton video toh? Videonya tentang apa? Nah, namanya siapa? Ben. Ya Ben tadi nonton dalam video tadi apa saja yang Ben lihat dalam video? Apa saja? Ada ekosistem hutan, ekosistem apa lagi? Ekosistem laut, ekosistem padang rumput, apa lagi? Mungkin dari sana? Ekosistem sungai, gurun, ekosistem ini akuarium, lingkungan. Ini dari sini ekosistem apa? Dengan kolam. Nah, kolam. Ekosistem? Nah, dari semua yang disebutkan anak-anak itu benar. Itu merupakan ciri-ciri dari ekosistem. Nah, jadi Ibu akan memberitahukan kalau ekosistem itu adalah hubungan atau interaksi dari komponen abiotik dan komponen biotik. Dari komponen abiotik adalah makhluk hidup. Adik-adik, makhluk hidup kan terdiri dari tiga. Jadi apa saja makhluk hidup? Apa? Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Dari manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Dan nama lain dari makhluk hidup adalah abiotik. Nah, kalau ada abiotik berarti ada biotik. Biotik itu merupakan makhluk tak hidup atau benda-benda tak hidup. Ekosistem terdiri dari dua bagian utama, yaitu makhluk hidup yang disebut biotik dan juga abiotik yang merupakan makhluk tak hidup. Abiotik dan biotik itu bekerja sama supaya menghasilkan lingkungan yang seimbang. Jadi seperti tadi yang ada disebutkan ada hutan. Nah, supaya hutan itu tetap terjaga, berarti kita sebagai manusia kita harus apa? Menjaganya. Kita tidak boleh buang sampah, menebang pohon. Jadi kita harus menjaga hutan. Nah, dari ekosistem itu ada berdasarkan cara bentuknya, yaitu ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Menurut adik-adik ekosistem alami itu apa?
dibuat oleh manusia. Nah, tadi kan ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami itu ada dua, yaitu ekosistem yang ada di darat dan juga ekosistem yang ada di air. Nah, ekosistem darat itu adalah ekosistem yang ada di darat, berada di atas tanah yang dibentuk oleh manusia. Tidak, yang terbentuk dan berada di darat atau di atas tanah. Contohnya ekosistem hutan tropis, ekosistem gurun, dan juga ekosistem taiga atau tundra. Nah, Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci lagi. Jadi yang pertama ada hutan tropis. Siapa yang bisa membaca ini? Pengertian dari hutan tropis. Ini depan. Angkatan tropis merupakan Nah, dari hutan tropis itu adalah hutan yang terletak di wilayah tropis dan kaya akan keanekaragaman hayati. Yang kedua, ekosistem darat yang kedua ada gurun. Kira-kira siapa yang sudah pernah melihat gurun? Ada yang tahu gurun tidak? Kalau kita berada di gurun, kita merasa panas dan tidak ada air. Iya, tepuk Nah, kira-kira di gurun ada tumbuhan apa saja? kaktus. Ada unta, ada elang unta, terus ada apa lagi? Ya, ada ular, Kuat. tidak terjadi. Berapa? Ada ini namanya apa?
air hujan sehingga air hujan itu bisa menghasilkan banjir. Jadi ekosistem sama seperti kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan hidup. Karena makhluk hidup dan ekosistem itu merupakan suatu kesatuan yang berhubungan untuk terjadinya ekosistem yang seimbang. Dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem banyak, maka banyak masalah yang terjadi. Contohnya polusi udara, polusi air, dan hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir tadi bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Nah, bagaimana sih kira-kira bagaimana cara kita menjaga ekosistem? Menjaga hutan, ya tidak membuang pohon. Kalau menjaga sungai, tidak membuang sampah. Menjaga lingkungan alam di sini, kita mau apa kira-kira? Membersihkan. Setelah itu kita menanam bunga. Tidak membuang sampah sembarangan tempat. Karena jika kita lakukan itu maka kita akan merasakan kepanasan. Setelah itu akan terjadi banjir tanah. Tadi adik-adik sudah mendengarkan apa yang diajarkan oleh Ibu Cici tentang ekosistem. Nah, Pak mau tanya dulu, tadi apa yang diajarkan oleh Ibu Cici itu apa saja? Ekosistem apa saja? Karena adik-adik sudah mendengar apa yang diajarkan oleh Ibu Cici, Ibu Eni, maka Pak akan mengetes kalian. Nah, di sini ada berbagai ekosistem, ada ekosistem laut, ada ekosistem sawah dan ekosistem kutub. Nah, ekosistem laut ini adalah ekosistem yang paling terbesar. Jadi Pak minta dari kalian untuk maju satu orang untuk tunjuk ekosistem laut di sini tuh ada apa saja. Saya. Oke, satu orang maju. Tunjuk. Oke, cepat. Jangan katanya sampai. Oke. Sekarang ada tunjuk yang ekosistem laut itu ada apa saja di sini? Ekosistem laut. Buat teman-teman juga dengar. Oke. Teman-teman harus dengar ya. Nah. Oke. Oke, baik, ada tepuk tangan dulu. Oke, apa yang disebut tadi itu adalah ekosistem laut. Coba ulang ekosistem laut itu ada apa saja di sini? Apa lagi? Oke, tadi dulu. Selanjutnya satu orang maju untuk tunjukkan ekosistem sawah. Oke, supaya teman-teman yang lain juga dengar ekosistem lautnya ada apa saja di sini. Nah, apa yang disebut oleh yang itu adalah ekosistem sawah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh yang disebut oleh apa? Yandri itu apa saja di sini? Ekosistem sawah. Oke, yang kita dulu. Selanjutnya ekosistem guru. Ayo siapa yang maju? Anak-anak yang lain harapkan ya, supaya nanti Pak akan seperti itu kalian bisa mengerti. Oke. Lagi.
Oke, mari kita tepuk tangan untuk nama siapa? Musi. Nana Musi. Oke, mari kita tepuk tangan untuk Nana Musi. Oke. Ya, biar keren. Oke, kamu sudah. Kemudian apa lagi? Apa? Ikan, apa lagi? Daging laut, apa lagi? Apa lagi? Oke, baik anak-anak. Nah, tadi yang disebutkan oleh Kak ekosistem itu ada apa saja di sini? Ada penguin, apa lagi? Penguin, apa lagi? Ikan, anjing laut, apa lagi? Itu yang disebut dengan ekosistem apa? Kutu. Oke, kita balik tepuk tangan. Oke anak-anak, masih semangat? Tapi ibu lihat banyak yang ngomong sendiri, ada yang kurang semangat. Nah, biar tambah semangat, ibu ada lagu di depan. Coba berdiri semua. Kita
Nah, baca soalnya terus kerja jawabannya di sebelah situ ya. Buat. Coba baca sama-sama. Ciri burung adalah waktunya yang bersama. Nomor berapa? 8. Udah ya, nomor 8. Baca ciri utama ekosistem burung. Oh, ini yang tadi. Ciri utama ekosistem burung adalah Cynthia. Ini nomor berapa? 13. Tumbuhannya dapat tumbuh di daerah sangat sedikit karena C. Benar. Siapa lagi? Yang di belakang sendiri. Di belakang. Noni, maju. Mau nomor berapa? Cek. Coba 2. Baca soalnya ya. Mengapa kita harus menjaga kelestarian ekosistem? Tadi sudah dijelaskan mengapa. Coba pilih jawabannya A, B, C atau B. A, B, siapa kasih tahu? C. C. Apa lagi ya? Kamu 1 menit. Soal 20 menit. Itu tuh otomatis. Ciri utama ekosistem burung adalah A, B, C atau D aja. Jawabannya dulu, baru C. Dulu. A. Ganti yang lain nomor berapa? 4. Salah satu hewan yang mampu bertani di burung mengeluarkan sedikit udara dari tubuhnya. Hewan yang hidup di burung tadi apa? Tumbuhan yang dapat tumbuh di daerah kutub sangat sedikit karena A, B, C, atau D.
Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik burung adalah, coba teman-teman juga bantu ya, A, B, C atau D yang bukan karakteristik burung. D. Salah. Siapa lagi? Mengapa kita harus membedakan ekosistem? A, B, C atau D? A. Hewan terbesar yang hidup di laut. Paus. Betul. Di dalam ekosistem sawah, hewan yang biasa tinggal di sana adalah yang biasa ada di sawah. Di sawah. A, B, C, D. Iya, iya. Ayo, 10. Tumbuhan yang tumbuh di daerah kutub sangat sedikit. Kenapa tumbuhan di daerah? Bukan ya, yang merupakan karakteristik turun. Makhluk ekstrim, curah hujan rendah, bisa C. Cici, kamu mau tidak rekam dan direkam ke apa ini? Hewan di samping biasa hidup di mana ini? Hewan apa ini? Hewan apa? C. Daripada bertengkar, kita jawab sama-sama ya, nomor 1 sampai 20, oke? Yang tahu jawabannya langsung angkat tangan. Oke, simpan dulu. Ini nomor 1. Bilang yang bukan termasuk ekosistem buatan, yang bukan termasuk ekosistem
Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Buat kesimpulan dari materi yang tadi anak-anak belajar ya, yang bisa. Ayo, siapa bisa? Ayo, siapa bisa menang? Oke anak-anak, ada yang tahu kira-kira ada berapa jenis ekosistem? Iya, dua apa saja? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk itu, Ibu minta mendorong perubahan ke depan. Amin.